Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afda Tri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. 4C ya, semester 4 kelas C. Nah, di sini saya akan mengerjakan eh ini ya, mengerjakan Red Hat di bab kedua ya, atau chapter 2, yang dimana di sini kita diminta untuk melakukan eh lab managing application project in a multi-tenant cloud. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau kita akan memanage aplikasi di cloud multi-tenant. Nah, di sini, bentar, kita cek dulu ini auto stopnya apa 2 jam lagi ya. Oke. Di sini kita akan memanage project ya. Manage project dan usernya, dan kita akan mengatur juga terkait kuota untuk project yang kita buat ini. Nah, kita bisa melakukan tugas-tugas yang ada di lab ini menggunakan dashboard atau CLI ya, intinya seperti itu. Nah, bentar. Nah, outcomes atau outputnya nih, hasilnya yang diharapkan pada lab ini adalah kita bisa membuat dan menghapus project, menghapus dan menambahkan user pada projectnya, dan mengatur kuota dari project yang kita buat. Nah, oke, di sini untuk memulai lab ini ya, pastinya kita akan memberikan sebuah perintah ya untuk memulai lab ini, yaitu lab project review start, yang dimana ini nantinya saat kita memulai lab ini, sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan ini itu benar-benar ada gitu ya. Jadi kita dipersiapkan gitu. Oke, kita ketik aja lab project review start. Nah, kurang lebih seperti ini, kita bisa enter. Lalu nah, kita tunggu aja. Nah, jadi ini adalah resource yang dipersiapkan oleh sistem ya untuk kita melakukan tugas-tugas yang ada di lab ini. Yang pertama, oke, ini jadi ada petunjuk ya. Di part 1 kita akan menggunakan CLI, dan di part 2 kita akan menggunakan dashboard ya, atau GUI, Graphic User Interface. Ya. Jadi di instruksi pertama ya, di sini kita bisa solution ya, biar kita tahu apa yang harus kita lakuin. Di instruksi pertama ini kita akan apa nih? Source ya, ini kita akan nge-source pada pet ini ya, yang dimana yang nantinya komennya itu seperti ini: source operator 1 production strip rc, yang berarti itu nanti kita akan berada di pet ini ya. Nah, lalu kita akan buat manufacture project pada microp domain ya. Lalu kita buat project is dan west sebagai children dari manufaktur. Jadi ini sub project lah bisa dibilang ya, sub project dari manufakturnya. Oke, kita langsung aja ke perintahnya. Jadi yang pertama kita ke pet ini dulu ya, ke alamat atau pet ini, dengan cara source operator 1 production production rc. Oke, lalu kita akan buat manufacture project dengan perintah yaitu openstack project create ya, create ya, inilah openstack project project create. Nah, ini adalah perintah untuk kita membuat sebuah project ya. Dan jangan lupa kita tambahin ini domain microp dan nama projectnya, yaitu
manufacturing ya. Nah ini kita bisa backslash, kita strip domain my corp nama projectnya yaitu manufacturing. Jangan caps lock ya, manufacturing ya, manufacturing. Oke, udah bener ya, manufacturing. Oke, kalau udah yakin benar kita enter. Nah nanti output yang dihasilkan sama ya dengan petunjuk ini, yang dimana ada dua kolomnya di sini yaitu field dan value-nya. Di sini kita dapat memperoleh informasi terkait domain ID-nya, lalu ID project-nya, dan nama project-nya yaitu manufacturing. Nah ini parent ya, parent ID-nya ini. Oke, sekarang kita akan buat is ya, is yang seperti saya bilang di awal ya, bahwa is ini adalah anak dari manufacturing atau childnya lah, yang berarti manufacturingnya orang tuanya. Dan cara kita buat sub projectnya itu dengan cara seperti ini, sama ya, perintahnya yaitu ya mana tadi, oke, OpenStack project create. Lalu untuk ada tambahnya di domain my crop, lalu di sini kita tambahin aja parentnya adalah manufacturing ya. Bentar, di sini saya close terlebih dahulu ya. Mana nih, WhatsApp and task. Oke, parent manufacturing dan nama subprojectnya yaitu is ya. Jadi formatnya strip parent, parent projectnya, lalu child projectnya. Enter, lalu kita ketik is. Oke, kita tunggu dan kita dapat informasi detail terkait subprojectnya, yang dimana di sini ya tentunya informasinya berbeda dengan manufacturing ya. Di sini manufacturing, di sini is ya, gitu, jadi beda. Selanjutnya kita buat versi wasnya. Perintahnya sama, berarti di sini kita tinggal ganti nama subprojectnya yaitu was. Oke, berhasil lah. Selanjutnya kita ke step kedua. Di sini kita akan membuat user dengan domain my corp dengan apa nih, primary project dari manufacturing dan primary projectnya adalah manufacturing dan passwordnya itu Red Hat. Nah kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini cuma satu doang ya langkahnya, yaitu buat user ya. Ini perintahnya ya. Untuk membuat user ini perintahnya yaitu OpenStack user create ya. OpenStack user create. Oke. Salah, sorry. Lalu kita tambahin ini ya, beberapa perintah yang masih berkesinambungan. Project. Oke, domainnya yaitu my corp. Bener ya? Bener. Lalu projectnya manufacturing ya, ini primary projectnya. Project manufacturing. Lalu domainnya domain my corp.
password head dan diakhiri dengan user. Nah, ini salah satu langkah kita membuat sebuah user untuk project yang akan kita buat nantinya. Oke, jadi ya di sini kita memperoleh informasi default project ID yang berarti ini seharusnya sama ya dengan ID project si manufacturing ya. Yang dimana ini adalah benar sama nggak? Ya sama ya ID-nya. Yang dimana ini default project ID ini adalah primary project-nya yaitu manufacturing. Lalu domain ID-nya ini domain ini mycorp-nya. Lalu ini ID user-nya dan ini nama user. Nah, selanjutnya kita ke langkah 3 yaitu kita menetapkan user menetapkan user perannya itu sebagai member dan dan admin di manufaktur. Oke. Jadi role-nya si user itu ada dua ya, sekaligus dua ya di sini, yaitu member dan juga admin pada project manufacturing. Nah, di sini kita menambahkan role-nya, ada perintahnya di sini yaitu OpenStack role add ya, dan beberapa perintah lanjutannya. Di sini kita tulis dulu OpenStack role add. Nah, di sini kita tambahkan atau kita lanjutkan ya user domainnya yaitu mycorp ya. mycorp lalu main usernya yaitu user yang udah kita buat tadi ya, user. Oke, project domain ya mycorp. Lalu project ini yang terakhir ini primary projectnya ya, primary projectnya yaitu manufacturing. Oke, kita akhirin dengan role yang akan kita tambahkan yaitu member ya. Jadi di sini kalau kita lihat terpisah ya, nggak bisa sekaligus langsung dua ya. Nah, lanjutnya kita akan tambahkan role admin. Sama kan kurang lebih OpenStack corp user project mycorp. Sama kurang lebih, cuma kita ganti role-nya aja. Oke, udah kita buat. Sekarang kita sebagai user verifikasi kuota yang ada pada is ya, lalu melimit jumlah RAM yang tersedia yaitu 400 berapa nih ya, 40.000 MIB ya, MIB. Lalu dan jumlah core menjadi 10. Verifikasi kuota yang ada pada west, lalu batasi jumlah instant menjadi 10 dan jumlah core menjadi 16. Oke, di sini kita langsung aja untuk konfigurasi atau melimit ini ya, kuota untuk sub projectnya yaitu east dan westnya. Oke, berarti kita pertama dulu kita akan pindah ke path ini ya, path si user manufaktur. Berarti kita pindah source user manufacturing
rc, lalu kita lanjutkan dengan perintah ini perintah OpenStack quota show, yang mana ini akan menampilkan list kuota untuk is project ya. OpenStack quota show. Oke. Min C course, min C RAM, min C. Oke, di sini ada beberapa option ya. Min C deh. Min C instance instances is, lalu oke, kita tunggu sampai keluar outputnya. Oke, sesuai ya, core 20, instance 10, RAM-nya segitulah, 5 GB ya ini. Oke, selanjutnya kita modif atau kita ubah kuota untuk is itu, core-nya menjadi 10 dan memorinya menjadi ya seginilah, 40.000 MB ya, menggunakan perintah OpenStack quota set. Oke. OpenStack quota set. Nah, karena kita ingin ubah core-nya dan RAM-nya, berarti kita tambahkan perintahnya ya. Cores 10 min RAM 4000 apa 40.000? 40.000 ya. 40.000 ya 40.000 is. Oke. Sekarang kita oke. Sekarang kita cek untuk WES-nya. WES. Salah. WES. Nah, di sini kan sama nih outputnya dengan si is ya pada awalnya ya, is pada awalnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah menjadi core 16, instance-nya 10. Ya, berarti kita ubah core ya menjadi berapa tadi? 16 ya. 16. Ini kita nggak ubah RAM-nya, cuma instance-nya aja. Jadi 10 instance oke. Dan pada subproject WES ya, WES. Oke, selesai ya, kita hide. Selanjutnya kita akan ke step 5, yaitu sebagai user ya, buat user 2 ya, kita diminta untuk buat user 2 pada dashboard. Lalu kita akan konfigurasi sandinya yaitu Red Hat dan primary project-nya ke WES. Lalu berikan user 2 itu role admin pada WES project. Oke. Jadi kita pindah dulu nih ke Firefox, web browser kesayangan kita ya. Ini kita X dulu nggak apa-apa. Oke, ini kita new tab, lalu kita ini aja, kita ke laman dashboard overloadexample.com ya, dashboard. Nah, bener ya. Oke, lalu kita login ke dashboard ya, kita berada di login dashboard, lalu gunakan mycorps sebagai domainnya. mycorps ini kita hapus dulu,
mycorp tanpa s, lalu usernya yaitu user, dan red hat itu sebagai password. Red hat, kita connect, lalu kita pergi ke identity, lalu kita pergi ke user dan klik create user. Oke, lalu kita masukkan user 2 pada label username user 2 dan red hat sebagai password dan confirm password. Red hat ini record nggak? Oke, record ya. Red hat, bentar. Red hat dan red hat. Lalu pilih West from the primary project. West ya, primary projectnya. Lalu set role-nya menjadi admin dan leave enable, biarkan ya ini, biarkan checkbox-nya itu tercentang ya. Ini berarti kita abaikan aja. Kan dan create user. Oke, sukses ya untuk membuat user 2. Sekarang sebagai user 2, apa nih, ubah project kuota untuk West, ya, ubah kuota project West itu menjadi nilai instance-nya itu 5 ya. Nah, sekarang kita log out dulu ya, log out. Oke, log out dulu sebagai user ya. Ini kita log out, sign out ya, sorry. Domainnya masih mycorp dan di sini username adalah user 2. Dan passwordnya adalah red hat. Kita connect, kita save, boleh lah. Nah, di sini kita ke identity, project, mana project? Oh, ini project, dan kita pilih, karena kita ingin memodifikasi West, kita mana tadi? Ya, kita pilih West ya. Lalu kita pilih modify kota. Oh, ini. Nah, ke compute, lalu kita masukkan 5 instance-nya. Oke, selesai ya. Lalu kita klik save. Oke, selanjutnya selesai. Oke, selesai. Kita diminta untuk, ya, ini grade-nya ya, atau penilaian. Coba ini kita close dulu. Bentar. Kita activity, kita ke command line dulu. Kita lihat hasil dari lab ini, project review grade. Kita tunggu sampai selesai ya. Memverifikasi bahwa project manufacturing ini tertampilkan ya, benar. Isya oke, puasnya oke. Lalu memverifikasi kuota untuk isnya, oke, benar ya, jumlah core-nya, RAM, instance. Lalu memverifikasi West core RAM instance-nya juga benar. Lalu memverifikasi admin role untuk user dan user 2. Oke, pas semua ya. Berarti lab ini kita berjalan dengan baik. Dan kita selesain project ini atau lab ini dengan perintah, yaitu lab project review finish. Nah, ini dia akan, ya, karena kita udah selesai, maka dia akan delete resource yang udah kita lewatin itu.
Oke, selesai ya. Oke, baik, mungkin itu saja terkait hands on pada lab kali ini. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.